Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Novita Z, NIM 20105011031. Saya mahasiswi semester 1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi ini merupakan percobaan keempat yang membahas mengenai uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T adalah uji parametrik yang mana syarat parametriknya harus terpenuhi. Salah satunya adalah terdistribusi normal. Sebuah data dikatakan terdistribusi normal jika signifikansinya lebih dari 0,05. Namun, jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak boleh menggunakan uji T, melainkan dengan menggunakan uji Wilcoxon atau Mann-Whitney. Ini adalah contoh data kasus pertama yang akan kita bahas. Di sini saya menggunakan aplikasi BEM SPSS Statistik 20. Ini adalah data yang ada dalam kasus 1. Ini. Yang pertama adalah mula-mula. Di sini kita menggunakan desimalnya 2 karena 2 angka di belakang koma. Dan yang kedua ini pemanasan. Selanjutnya kita ke data view. Dan di sini kita sudah ada data yang kita dapatkan dari kasus pertama tadi. Di sini kita akan mencari data normalitas menggunakan metode zero walk. Kita ke analyze, descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Kita pindahkan mula-mula dan pemanasannya ke dependent list. Kita ganti ke plot. Kemudian kita rubah, jangan lupa normality plot with stats. Kita continue, lalu oke. Bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil data output metode Shapiro-Wilk. Bisa kita lihat signifikannya yang mula-mula itu 0,182 dan yang pemanasan itu 0,006. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data normalitas Shapiro-Wilk ini tidak terdistribusi normal karena data ini kurang dari 0,05. Karena data yang terdistribusi normal itu adalah data yang lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita akan uji homogenitas. Yang pertama itu kita tuliskan mula-mula, terus desimalnya kita nolkan karena di belakang koma itu tidak ada angka. Valuesnya kita isi dengan mula-mula, yang kedua dengan pemanasan. Yang kedua adalah pemanasan. Pemanasan ini desimalnya 2 karena di belakang koma itu ada 2 angka. Kemudian kita lanjut ke data view. Ini adalah angka-angka tadi yang kita singkat. Kita lihat di sini adalah hasil output dari data homogenitas. Dan bisa kita lihat di sini ada min-nya atau rata-rata dari mula-mulanya adalah 4,5375
dan pemanasannya adalah 3.9725. Dan bisa kita lihat di sini bahwa dapat kita simpulkan nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05, maka data homogenitas ini tidak terdistribusi normal atau data ini tidak homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji Wilcoxon karena data yang kita gunakan tadi tidak terdistribusi normal. Oke, name-nya kita isi dengan mula-mula seperti tadi, kemudian pemanasan, kita lanjut ke data view. Ini adalah kasus yang tadi kita gunakan. Kita ke analyze, terus descriptive statistik, kemudian explore. Kita ubah ke plot, lalu kita oke. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah output hasil data Wilcoxon kita. Kesimpulannya adalah adanya perbedaan karena di sini nilai signifikansinya adalah 0,006. Sedangkan 0,006 itu kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 10% dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat itu disebut pH mula-mula. pH mula-mula itu memiliki perbedaan dengan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam dilakukan pengukuran pH pemanasan. Ini adalah kasus kedua yang akan kita bahas. Pada kasus kedua ini, kita akan melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Pada kasus kedua ini, kita akan melakukan uji normalisasi menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini name-nya adalah kadar sakarin lokal dan ada kadar sakarin impor. Bisa kita lihat di sini desimalnya 2 karena di belakang koma itu ada 2 angka. Kemudian kita ke data view, ke analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kita pindahkan semuanya ke dependent list. Lalu plotnya ini displaynya kita ganti ke plot. Plotnya ini bisa kita lihat. Kemudian continue, lalu oke. Ini adalah output hasil normalisasi dari kasus kedua. Bisa kita lihat signifikansinya adalah yang lokal itu 0,517, yang impor itu 0,017. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari keduanya kurang dari 0,05, yang artinya data ini adalah tidak terdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Di sini kita tulis merek dan kadarnya. Yang pertama, merek itu kita tulis desimalnya kita nolkan karena
di belakang koma itu tidak ada angka, dan valuasinya itu kita tulis dengan lokal dan impor. Selanjutnya untuk data filenya bisa kita lihat, dan langsung saja kita ke analyze. Lalu displaynya kita ganti dengan boot. Untuk box plotnya kita non, dan ini tidak usah. Selanjutnya ini adalah data hasil output dari homogenitas. Ini datanya. Untuk rata-ratanya yaitu 0,5870 untuk yang lokal, dan untuk yang impor rata-ratanya 0,5095. Bisa kita lihat di sini signifikannya. Dari data yang kita lihat, kita simpulkan dari data yang ada di sini bahwa nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji main delay. Di sini sudah terdapat datanya. Name-nya kita yang pertama merek, desimalnya kita nolkan karena di belakang koma itu tidak ada angka, dan valuasinya itu kita isi dengan merek lokal dan impor. Selanjutnya yang kedua itu kadar itu kita desimalnya 2 karena di belakang koma itu ada 2 angka. Selanjutnya kita ke data view, dan selanjutnya kita ke non-parametric test, ke legacy dialog, kemudian dua independent sampel. Kita continue, setelah itu kita oke. Ini adalah output hasil dari uji main delay. Bisa kita lihat di sini hasil dari signifikannya adalah 0,310, dan kesimpulannya adalah adanya perbedaan antara kadar sakarin merek lokal dan kadar sakarin merek impor. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.